Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nova Prihatiningsih, CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh, berasal dari SD Negeri 51 Payakumbuh. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Desi Triani, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 51 Payakumbuh. Assalamualaikum Bu Ani. Assalamualaikum. Apa kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu Ani, hari ini kita percakapan pra observasi dengan tujuan akan mengetahui, mengevaluasi dan untuk melakukan observasi di kelas nantinya. Oke. Jadi nanti di sini saya akan bertanya beberapa hal tentang persiapan awal Bu Ani dalam melakukan observasi nanti. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Ani lakukan di kelas nanti? Tujuan pembelajarannya untuk apa ya? Nanti setelah belajar itu anak-anak bisa nanti bersikap, dia membiasakan diri untuk bersikap mandiri, cinta kebersihan, hidup tertib, terus bersikap suka menahan diri dan juga menjaga lisan. Nah itu deh Tujuan pembelajarannya Bu Ani ya. Kemudian apa area pengembangan yang akan Bu Ani lakukan pada pembelajaran tersebut? Tentang pengetahuannya Bu, terus keterampilan dan juga sikap. Melalui apa Bu Ani? Melalui penilaian, kalau penilaian sikap itu dari rubrik observasi. Keterampilan itu anak bekerja kelompok. Untuk pengetahuannya mungkin diberikan KKPD gitu. Mengerjakan KKPD. Nah, untuk mencapai tujuan dan area pengembangan ini, tentu Bu Ani mempunyai suatu strategi dalam pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran seperti apa yang akan Bu Ani terapkan? Strateginya berdiferensiasi. Itu dikelompokkan berdasarkan gaya belajar. Kemudian apa metode atau mode pembelajaran yang akan Bu Ani lakukan? Metode nanti insya Allah discovery learning Bu. Discovery learning Bu dari pembelajarannya. Metodenya diskusi dan bekerja kelompok. Baiklah, itu yang tujuan dan area pengembangannya. Kemudian rencananya apa media pembelajaran yang akan Bu Ani pakai? Oke. Medianya mungkin yang pertama itu tayangan video Bu. Yang kedua mungkin melalui slide PowerPoint. Terus nanti anak ada melihat gambar sedikit-sedikit. Bu Ani, baik, itu beberapa pertanyaan tadi mengenai persiapan awal Bu Ani dalam melakukan pembelajaran nantinya dan rencananya kapan waktu pelaksananya? Insya Allah hari Senin di kelas 4 Ibu. Nanti saya akan melihat Bu Ani melaksanakan pembelajaran dan akan mengobservasi. Nah, setelah observasi nanti akan dilakukan namanya pasca observasi dan nanti akan kita lakukan setelah pembelajaran selesai. Nah, dari perbincangan kita, apa yang Bu Ani dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti saya akan mengajar dan apa saja nanti metode, model yang akan saya terapkan di pembelajaran. Bu Ani, terima kasih atas waktunya supaya nanti kita bisa berjalan lancar di proses observasi Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Baiklah, demikianlah percakapan kita pada hari ini. Tadi merupakan percakapan pra observasi. Nah, bertemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
jengkel hari ini? Apakah senang berada di sekolah ataupun lagi marah? Oke? Silakan digambarkan pada kertas yang Ibu berikan. Dan kertas di depan ya. Iya, buat emosinya aja. Enggak.
dengan bernalar kritis. Terus, ketika nanti mengerjakan soal kerja kelompok sudah harus bisa gotong royong. Bisa? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, Ibu akan menanyakan. Kita sudah punya nih kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita bikin. Coba sebutkan. Salah satunya apa yang sudah kita sepakati? Apa Asa? Tidak boleh mengobrol saat orang sedang berbicara. Oke, tidak boleh mengobrol ketika ada orang yang berbicara. Lanjut, Mati. Nah, secara keseluruhan ini kesepakatan kelas yang sudah kita bikin ya nak ya. Ini dia. Yang pertama, apa tuh? Nah, masuk kelas tepat waktu. Dan yang kedua, nah Ibu mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ketika nanti Ibu menjelaskan, nah Ibu dengarkan. Kalau dilanggar keyakinan kelas kita, apakah sanksinya? Mana ada bayar-bayar? Nah, hukumannya nanti adalah sesuai dengan materi kita ya. Kita materinya nanti tentang Asmaul Husna. Nah, hafalkan 10 Asmaul Husna. Dah, ini dia. Siapa yang mau baca di depan? Siapa? Oh, yang suara dipotong Arya lah. Coba baca. Apa itu? Dari apa? Iya, dari situ aja. Oke. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Nah, sudah sama-sama didengar, juga sudah ditengok di papan. Kira-kira materi kita dari ini ada nggak nih? Nah, dari yang sudah dibaca di depan tentang apa kira-kira? Oke, Maiza. Oke, menahan diri. Menahan diri. Jangan bisa menahan diri ya. Nggak apa-apa. Dah, jawabannya betul semua. Asmaul Husna kita kan materi kita sebelumnya tentang Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna kita pelajari? Oh, yang kita pelajari 5. Yang pertama Al-Aziz, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mu'min. Mau tanya sedikit boleh? Al-Malik apa artinya? Bagus. Al-Aziz, bagus. Maha mulia. Al-Qudus, maha suci. As-Salam, maha sejahtera. Al-Mu'min, maha memelihara keamanan. Bagus. Nih, kita nih materi pokok kita adalah tentang teladan mulia Asmaul Husna. Submaterinya adalah berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sudah kita pelajari sebelumnya. Kalimahnya ini ada, kita disuruh berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Dan nanti setelah kita belajar berakhlak dengan 5 Asmaul Husna, diharapkan ya anak ibu itu dapat membiasakan diri bersikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Nah, bisa? Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan sampai sekarang? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pelajaran kita minggu kemarin ya. Oke, nih. Dan sebelumnya pernah nggak sih anak ibu dalam dirinya itu merasakan yang namanya marah? Pernah? Ketika ngapain marahnya? Oke, asal diusilin teman katanya. Oke, diajak teman. Diganggu. Yang sama juga. Usilin, diajak, diganggu. Ada lagi? Dipukul. Nah, pas waktu anak ibu marah, ya, ini pas kita lagi marah nih, kita tuh rasa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum berlanjut ke subbab berikutnya, mari kita ulang lagi nama-nama Asmaul Husna dan artinya yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maharaja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menahan diri. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman ketika bermain? Tentu saja marah, ya. Marah itu manusiawi. Namun, hendaknya kita mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh sikap menahan diri, yakni menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Sikap mandiri. Perhatikan gambar ini. Terlihat seorang anak sedang mempersiapkan perlengkapan untuk berangkat sekolah sendiri, memakai baju sendiri, dan juga memakai sepatu sendiri. Nah, anak ini telah menunjukkan sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak kecil. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Perilaku mandiri merupakan contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Cinta kebersihan. Perhatikan gambar ini. Terlihat sebuah masjid yang luas dan bersih. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat, namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan alat terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia karena kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena temanmu juga? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan atau ucapan. Kadang dia membuat orang senang, dan kadang membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan atau ucapan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah ketika berbicara, baik secara langsung atau melalui media sosial. Pikirkan untung ruginya sebelum berucap.
Lalu untuk apa sebaiknya lisan atau ucapan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berpikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Kita harus selalu menjaga lisan atau ucapan kita dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Menjaga lisan atau ucapan salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna as-Salat. Hidup tertib. Perhatikan gambar ini. Pada gambar-gambar ini menunjukkan kebiasaan hidup tertib. Tertib dalam sholat, tertib mematuhi peraturan lalu lintas ketika upacara, dan juga tertib ketika sedang menonton televisi bersama. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, jalan raya, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna al-Mu'min. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperhatikan videonya? Ada 5 perilaku yang berperilaku atau berakhlak dengan 5 sifat. Yang pertama ada menahan diri, ya kan? Menahan diri ini mencerminkan Asmaul Husna apa? Al-Malik. Kalau tadi ada tadi tuh menahan diri. Apa itu tadi menahan diri? Ini dia. Menahan diri itu adalah kita menahan diri kita dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, contohnya tadi ketika kita apa tadi? Marah tadi. Waktu kita marah, ibu tanyakan tadi kan di awal, waktu kita marah tuh apa sih yang pengen kita lakukan? Ada tadi mukul teman, ada yang pengen balas, ya kan? Nah, tapi itu yang kita mau nggak bisa kita lakukan. Kita harus menahan diri ketika emosi, ya. Misalnya nih, tadi kata Arya kan, kalau digabungin teman, kalau dia marah tuh dia sabar. Nah, itulah yang harus dilakukan. Ketika kita marah, usahakan kita sabar. Rasulullah pernah nyuruh umatnya. Kata Rasulullah, kalau kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ketika kamu sedang marah dalam keadaan duduk, maka berbaring. Nah, begitulah. Iya, memang ada orang berbaring marah. Waktu berbaring, misalnya nih kita lagi baringan capek setelah mamanya orang-orang nggak usah dijawab, kita pergi aja, biarkan mamanya dulu tenang ya. Jangan dijawab. Kalau dijawab berarti kita mengatakan kita meluapkan emosi. Sedangkan kita dianjurkan untuk menahan diri. Bisa dilakukan itu. Nah, menahan diri tadi mencerminkan Asmaul Husna apa? Al-Malik, yang artinya tadi maharaja. Kita maksudnya maharaja itu kita yang merajai diri kita sendiri. Ya, kalau kita marah, kita sebagai raja nih, diamkan diri kita dulu. Bisa berperilaku menahan diri mulai dari sekarang. Sudah paham yang menahan diri? Paham? Lanjut. Ada sikap yang kedua, yaitu sikap mandiri. Tadi di video nih ada anak yang pasang baju sendiri, pakai menyiapkan perlengkapan sekolahnya sendiri, ya kan? Pakai sepatu sendiri tadi. Nah, di sini pertanyaan, di kelas 4 ini masih ada yang kalau mandi dimandikan mama, pakai baju dipakein mama, pakai sepatu masih dipakein mama? Berarti tandanya anak itu sudah menerapkan perilaku mandiri. Dari perilaku apapun, mandiri artinya
dia juara kelas, dia pamer-pamer gitu. Nah, ya. Nah, menahan cinta kebersihan ini kita mengamalkan Asmaul Husna apa tadi? Al-Qudus tadi artinya apa? Al-Qudus. Maha suci. Suci itu artinya makanya Al-Qudus Maha suci. Berarti yang harus kita terapkan adalah cinta kebersihan. Apa saja kebersihan harus dijaga? Hati, badan, lingkungan, pakaian. Oke. Sampai di sini paham? Bisa aku tanya sebelumnya? Tanya, menahan diri mencerminkan perilaku Asmaul Husna apa? Al-Aziz mencerminkan perilaku apa? Sekarang cinta kebersihan Asmaul Husna lanjut. Menjaga tadi. Pernahkah kita merasakan nih omongan teman kadang ada yang nyakitin, ada yang bahagiain? Iya? Pernah nggak ngerasain sakit hati karena omongan orang? Nah, kalau pernah, usahakan jangan kita lakukan itu ke orang lain. Kita udah pernah disakit karena omongan orang, jangan kita lakukan ke orang lain. Asalkan nah, bukan itu maksudnya ya. Dan menahan atau menjaga lisan ini kita tuh kan kita udah pas 4 nih, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang iya. Nah, kalau menyakiti orang, kita berkata menyakiti orang itu berarti termasuk dalam perbuatan yang apa? Kalau kita membuat hati orang senang, perbuatan yang baik. Nah, bisa kita pilih menjaga lisan yang mana yang kita mau, atau lisan yang baik bagaimana yang akan kita keluarkan ke orang. Ya, menjaga lisan di sini kita harus bisa menjaga, misalnya kita tahan untuk tidak mengejek orang, kita tahan untuk tidak, misalnya orang punya kekurangan, jangan kita sebut-sebut kekurangan orang. Bisa paham? Nah, menjaga lisan ini berarti kita mencerminkan Asmaul Husna As-Salam. As-Salam tadi artinya apa? Apa As-Salam? As-Salam. Asmaul Husna artinya salam. Salam. Hai. Sejak. Kalau ini ada Allah Asmaul Husnanya As-Salam yang artinya maha sejahtera, memberikan kesejahteraan untuk umatnya. Kita sebagai umatnya juga harus memberikan kesejahteraan kepada orang lain dengan cara menjaga. Pernah dengar kalimat mulutmu harimaumu yang akan mengeluarkanmu? Pernah dengar itu? Pernah? Contohnya nih, kita Arya ngomong kasar ke Asta, ataupun ngejek-ngejek Asta. Kalau Asta marah, dipukulnya Arya, sakit nggak Arya? Contohnya gitu ya. Bisa? Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan dulu. Nih. Hidup tadi udah pernah nggak waktu kita upacara bendera pernah sering ditegur sama guru kalau kita berbicara? Pernah? Nah, terus pas nih kita mau nyebrang, ada lampu, kan kita ada merah, kuning, hijau. Merah tandanya berhenti, kuning artinya hijau artinya jalan. Nah, kalau merah itu menandakan mobil-mobilnya berhenti, mobil dan motor. Itu waktunya
Yang berbeda semuanya.
betul? Oke. Dan kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan dudukkan, boleh duduk kembali ya. Nah, dari yang sudah dikerjakan, tengok, alhamdulillah. Antara satu terus semua ya, ada kelompok 2 tadi. Yang kurang konsentrasi sedikit. Oke. Dah. Sekarang coba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Muhammad Ningsih, CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh dari SD Negeri 51 Payakumbuh. Saya masih ditemani oleh Ibu Desi Triani, guru PAI SD Negeri 51 Payakumbuh yang telah saya lakukan observasi beberapa minggu kemarin dan juga didampingi oleh pengajar praktek Bapak Safi Sauni, pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Baik Pak, izin melaksanakan coaching dengan Mbak Ani. Dan Mbak Ani, beberapa minggu kemarin kita melakukan observasi kelas tentang pembelajaran yang Ibu Ani lakukan itu di kelas 4. Dan di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu Ani terkait dengan proses jalannya pembelajaran Bu Ani dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bu Ani lakukan. Jadi saya ada beberapa pertanyaan Bu Ani ya. Bagaimana perasaan Bu Ani setelah melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah, pesan saya itu saya merasa sedikit agak kurang puas ya Bu, karena mungkin ada beberapa kendala dan hambatan yang saya hadapi selama proses pembelajaran. Jadi ada sedikit kurang puasan Bu Ani melaksanakan pembelajaran kemarin. Bagaimana perasaan Bu Ani saat ada seorang supervisor yang melihat pembelajaran Bu Ani? Saya merasa agak sedikit tegang dan grogi ya Bu, karena biasanya saya belajar tanpa ada orang lain di belakang. Pas kemarin kebetulan itu ada orang, jadi merasa agak sedikit grogi dan ya, jadi pembelajarannya sedikit tegang gitu. Karena grogi itu ada kendala di Bu Ani. Bisa Ibu Ani ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang telah Bu Ani lakukan kemarin ini di kelas 4? Selama proses pembelajaran saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu, apa yang akan dicapai anak. Saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana berdiferensiasi yang saya lakukan itu adalah diferensiasi proses dan produk. Dimana ketika diferensiasi proses saya membagi anak berdasarkan gaya belajarnya, ada yang audio, visual, dan kinestetik. Nah untuk produk saya membagikan FKTD kepada anak. Terus model pembelajarannya sudah terlaksana dengan baik, sintak-sintaknya pun sudah saya lalui dengan baik ya Bu, dan anak pun dalam mengikuti proses pelajaran aktif gitu Bu. Saya juga melihat pembelajaran Bu Ani kemarin sesuai dengan yang Bu Ani ceritakan, sudah terlihat diferensiasinya melalui kontennya, sudah tadi ada yang dibacakan, ada yang berupa video, dan juga saya lihat produknya juga berbeda setiap kelompoknya ya. Nah berdasarkan pembelajaran yang tadi, apa kendala yang Bu Ani rasakan saat proses pembelajaran tersebut? Kalau proses selama proses pembelajaran kendalanya Bu, kekurang aktifan anak Bu. Jadi anak itu dia kurang aktif karena sebagian siswa ada yang aktif tuh itu saja. Jadi siswa yang lain tuh merasa oh ya udah nih udah dibantu dengan teman yang itu. Jadi siswa yang lain tuh merasa kayak udah nyaman dia dengan keadaan yang kayak gitu. Dia diam pun jadinya dia nggak merasa terbebani dengan dia diam gitu. Jadi kendalanya lebih ke keaktifan anak itu ya. Nanti saat pembelajaran yang ya saya lihat kemarin memang anaknya hanya 1 dan 2 orang yang nampak aktif dalam pembelajarannya. Nah selain hambatan anak, apalagi hambatan yang Bu Ani rasakan saat pembelajaran itu? Hambatan yang selain dari yang keaktifan anak ya Bu, itu saya memasang infokusnya atau media pembelajarannya itu ketika sudah mulai melakukan supervisi, jadinya memakan waktu yang lama. Jadi proses pembelajarannya agak terabat-ambat, jadi tergesa-gesa sedikit. Jadi karena waktu yang sudah termakan karena memakai infokus ya Bu Ani. Nah jadi kalau menurut Bu Ani dengan kendala yang seperti itu tadi ada pemasangan fokus karena memakai waktu yang harusnya untuk kita belajar, dan juga ada juga keaktifan anak yang masih kurang. Apa rencana Bu Ani ke depannya supaya proses pembelajaran itu hal yang sempat tadi tidak terulang lagi di proses pembelajaran
Jadi kira-kira solusinya nanti untuk bagi Ani persiapkan ya, sebelum pelaksanaan pembelajarannya, kemudian untuk anak berarti lebih mengajak anak gitu ya. Jadi kira-kira solusi itu apakah menurut Bu Ani bisa nanti akan menghambat hambatan yang selama ini Bu Ani, yang kemarin ini Bu Ani hadapi? Kalau untuk sekarang mungkin saya merasa kayaknya iya ya Bu ya, tapi nanti di lapangan kita lihat dulu ya. Jadi rencananya kalau misalnya solusinya seperti itu, kapan akan Bu Ani lakukan pelaksanaan? Mungkin ketika saya belajar di kelas selanjutnya Bu, itu di kelas 5 saya akan mencoba itu, dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjalankan dia. Tapi dalam waktu dekat ya kan? Tapi dalam minggu ini. Mudah-mudahan rencana Bu Ani ke depannya dapat terrealisasikan dengan baik dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari proses pembelajaran yang sebelumnya. Mungkin karena hambatan tadi ya Bu Ani ada grogi karena melihatnya. Yalah, saya tunggu cerita Bu Ani selanjutnya bagaimana perkembangannya supaya anak tadi aktif ya Bu Ani. Jadi itu ya beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Ani. Mudah-mudahan rencana yang sudah Bu Ani rancang akan berjalan dengan baik. Untuk kedepannya ada perubahan yang lebih baik lagi dalam pembelajaran Bu Ani. Terima kasih atas waktunya Bu Ani. Baiklah, setelah melakukan proses percakapan pasca observasi, saya akan memberikan waktu kepada Bapak Sami sebagai PP untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi yang telah dilakukan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Nova dan Bu Ani ya. Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan tadi merupakan salah satu rangkaian dalam pelaksanaan supervisi berbasis coaching. Jadi hari ini kita sudah masuk kepada pasca observasinya, dan alhamdulillah dari sini kita sudah lihat tadi dari Bu Nova sebagai coachnya, kemudian Bu Ani sebagai coachnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang telah disupervisi di dalam ruang kelas. Jadi sesuai dengan apa yang telah dipelajari oleh Bu Nova, tadi kita sudah lihat kemampuan dari Bu Nova melaksanakan proses pasca observasi ini, sehingga memang kedepannya kita lihat bagian mana yang perlu dikembangkan, bagaimana yang perlu kita tingkatkan. Nah, dalam hal ini sudah terlihat dengan jelas. Dari refleksi singkatnya itu Pak. Baik, terima kasih Pak atas refleksinya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan meluangkan waktu untuk melaksanakan proses pasca observasi pada hari ini. Demikianlah percakapan proses pasca observasi yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.